pertanyaan tayamum bagi karyawan perusahaan. Gimana? Kita tidak langsung bahas hukum, tapi lihat tasawur masalahnya pripun. Gimana? Tasawur masalah. Seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia, masyarakat melakukan berbagai usaha demi menjalankan kewajiban, yakni kewajiban memberi nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, atau sekedar demi mendapatkan kenyamanan hidup mewah. Di sela-sela kesibukan pemenuhan kebutuhan tersebut, sebagai hamba yang patut, kita juga dituntut untuk menjalankan kewajiban syariat, yakni utamanya adalah sholat. Persoalan pun muncul bagi karyawan perusahaan, karena umumnya perusahaan tidak memberi perhatian lebih terhadap nasib kepatuhan karyawan terhadap agamanya. Perusahaan hanya memberi waktu sangat minim untuk pemenuhan kewajiban agama. Ambillah contoh PT Alam Raya Jaya. PT tersebut hanya memberi waktu 15 menit untuk pelaksanaan sholat zuhur bagi karyawan mereka. Padahal luas musola dan tempat wudhu yang tersedia itu tak sebanding dengan banyaknya jumlah karyawan PT tersebut, yakni mencapai ribuan. Hal ini menyebabkan banyak karyawan yang rela melepas menanggalkan kewajiban penghambaan mereka kepada Allah demi mempertahankan pekerjaan yang dalam tanda kutip menurut mereka adalah satu-satunya pintu pemenuhan kebutuhan demi mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi masalahnya itu seorang karyawan di salah satu PT yang PT itu hanya memberi waktu 15 menit untuk karyawan tersebut melakukan sholat, padahal tempat fasilitas dengan jumlah karyawan itu tidak imbang, maka ada banyak karyawan yang meninggalkan sholat demi menghindari nopo dipecat. Pertanyaan, dalam keadaan seperti ini, bolehkah para karyawan bertayamum agar bisa melaksanakan sholat? Loh, daripada dia menanggalkan sholat, apakah dia boleh tayamum? Belum kejawaban. Sebagai gambaran, menurut sebagian ulama, bekerja memenuhi kebutuhan hidup sama pentingnya dengan mencari ilmu. Mencari ilmu dan bekerja itu sama pokoknya dengan memandang. Maka mencari pekerjaan juga memiliki beberapa fase hukum, tingkatan hukum. Ada yang tarafnya wajib, sunnah, makruh, bahkan sampai taraf haram, tergantung motif dan niat yang mendasarinya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup diri sendiri, keluarga, dan agama hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Untuk kebutuhan pokok, bekerja untuk menambah penghasilan sebagai media sedekah, silaturahim, apapun lah, yang penting tujuan itu mulia, maka sampai taraf sunnah, wajib sunnah, wajib kebutuhan pokok, sunnah untuk melakukan hal-hal yang mulia. Bekerja akan menjadi pekerjaan hukumnya akan menjadi mubah jika motif yang mendasarinya adalah demi merasakan kenyamanan hidup mewah. Mubah ketika ingin merasakan mewah, hanya itu. Tapi ketika ada lebih dari niat, yakni ketika ada motif berlomba-lomba menumpuk harta dan menyombongkan diri dengan kekayaan yang dikeruk tersebut, maka haram. Itu masalah bekerja sudah selesai.
masuk dalam fikih wudunya. Media untuk bersuci itu bukan hanya air, namun mengingat air tak selamanya bisa diperoleh dalam kondisi tertentu atau lingkungan tertentu, Islam pun menetapkan media lain untuk bersuci, yakni debu, dengan cara tayamum. Faktor utama diperbolehkannya debu itu ada dua macam, yakni faktul hissi atau faktul syar'i. Apa faktul hissi? Apa faktul syar'i? Faktul hissi ialah tidak mampunya seseorang untuk menggunakan air secara kasat mata, seperti tidak ditemukannya air atau ada air di situ, namun ia terhalangi oleh hewan buas. Itu faktul hissi, tidak bisa menggunakan secara kasat mata. Faktur syar'i adalah seseorang yang menurut pandangan syariat ia telah divonis tidak mampu untuk menggunakan air, seperti dalam keadaan sakit. Memandang firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'aw fatayammamu. Itu tekanannya, falam tajidu ma'aw fatayammamu sya'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Falam tajidu ma'an, ketika engkau tidak menemukan air, tidak menemukan, tadi dibagi menjadi dua, yakni apa? Hissi dan syar'i. Kita lanjut. Terkait dengan permasalahan di atas karyawan tersebut, faktor paling prinsip yang menjadi pertimbangan diperbolehkan tayamum adalah bila mana taraf pekerjaan itu wajib. Tadi ada berapa hukum? Ini wajib, sunnah, mubah, haram. Dalam arti sangat dibutuhkan untuk bisa keluar dari jurang kemiskinan. Maka sempitnya waktu, terbatasnya fasilitas wudhu, dan banyaknya karyawan dapat menjadi alasan diperbolehkannya melakukan tayamum. Sebab orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang dalam kondisi tidak mampu dan tidak kuasa untuk menggunakan air dalam bersuci. Menanggapi pertanyaan dalam keadaan seperti tadi, karyawan tersebut, bolehkah ia tayamum agar bisa melaksanakan sholat? Maka boleh dengan catatan 3. Pertama, pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan wajib dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Tidak ada pekerjaan lain. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang lain dapat menggantikan pekerjaan tersebut. Terakhir, catatannya adalah adanya ancaman ketat jika melanggar prosedur PT. Rujukan kitab komik Kifayatul Akhyar dan Majmu'.